الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-safi'u fil mahsyar. Nabiyya qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhumur rijsa wa tahhar. Allahu akbar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Fitri 1443 Hijriah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas perkenannya lah kita pada hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menunaikan sholat Idul Fitri sembari mengumandangkan lafaz takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan pengakuan kita akan keagungannya. Idul Fitri merupakan hari raya terbuka setelah sebulan penuh kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga serta nafsu syahwat di siang hari Ramadan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kini tiba saatnya kita berbuka. Selawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita tentang pentingnya memelihara sifat-sifat terpuji, keselamatan dan kesejahteraan. Semoga tercurah kepada beliau, keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman.
Selanjutnya, sebagai hati pada kesempatan Idul Fitri ini mengingatkan diri pribadi dan segenap kita semua sebagai jamaah agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan ketakwaan ini marilah kita jadikan sebagai agenda hidup yang utama agar kita menjadi manusia yang mulia dan terhormat, serta diampuni segala dosa dan kesalahannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dengan begitu niscaya semua yang kalian lakukan hasilnya akan menjadi baik dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia memperoleh kemenangan yang sangat besar. Jamaah kaum muslimin, salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, ibadah selama Ramadan 1443 Hijriah telah kita sempurnakan, mulai dari puasa, sholat tarawih, tilawatil Quran, iktikaf, membayar zakat fitrah, membayar zakat mal, serta amalan sunnah lainnya. Hingga hari ini telah kita tuntaskan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Semuanya itu kita yakini sebagai bentuk aktualisasi kembali pada kefitrahan kita sebagai manusia. Semoga dengan telah kita menunaikan puasa Ramadan dan melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini, kita mendapatkan rahmat, maghfirah dan terbebas dari api neraka. Dengan begitu kita dapat menjalani kehidupan di hari-hari mendatang sebagai hamba Allah yang soleh dan solihah. Pada kesempatan ini, mari kita mengingat dan merenung sejenak bahwa saat kita masih berada di alam rahim, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian suci atas kesiapan tulus manusia untuk menyembah hanya kepadanya. Sebelum lahir ke muka bumi ini, ruh ditanya tentang kesiapan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dengan semua konsekuensinya. Lalu ruh tersebut menjawab dengan lantang dan tegas, dengan tulus ikhlas bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ketauhidan. Dalam rangka menjaga komitmen kehambaan yang diikrarkan saat berada di alam rahim tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia telah lahir sampai akhir hayatnya agar menghadapkan wajahnya kepada agama yang lurus sebagai fitrah kehambaannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin, salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Fitrah merupakan wujud kesucian jiwa manusia, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Namun sayang keadaan manusia sekitarnya yang telah mempengaruhi perilaku, sikap dan pemikirannya, sehingga tanpa diduga telah menodai kesucian itu, maka tanpa terasa, lambat atau cepat telah berubah dari ketauhidan menjadi kemusyrikan, dari keimanan menjadi kafiran,
dari yang lurus menjadi bengkok, dari kemuliaan menjadi kehinaan, beradab menjadi biadab. Demikian gambaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu maulidin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, namun kedua orang tuanya lah yang kadang-kadang menjadikan dia bersifat Yahudi, bersifat Nasrani, dan bersifat Majusi. Hakikat kembali fitrah sesungguhnya sama kembali kepada jati diri sendiri, yaitu suasana jiwa yang suci yang menjelma dalam pemeliharaan kembali kepada tauhid sebagai sebuah ideologi, kembali kepada ketundukan dan penghambaan sebagai sebuah pengabdian, serta pemeliharaan kesucian diri sebagai hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Jika sekiranya di akhir bulan Ramadan kita merayakan Idul Fitri, tentu maknanya kesiapan untuk menjadikan momentum Ramadan yang telah berlalu sebagai proses pembersihan diri dan kesadaran akan urgensi kembali kepada fitrah manusia. Tidaklah berlebihan, hakikat kembali kepada fitrah itu diwujudkan dalam bentuk mengokohkan tauhid, mempunyai komitmen kesucian ibadah dan pengabdian terhadap bangsa, dan memiliki sifat-sifat yang terpuji. Saat di bulan Ramadan merupakan momentum yang tepat mengokohkan nilai-nilai tauhid dan mendidik jiwa-jiwa yang menjauhinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah mengajarkan kita agar berpuasa semata-mata hanya ingin mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimanapun hanya Allah lah yang akan membalas ibadah puasa yang kita laksanakan. Sehingga puasa yang dilakoni tanpa ada tujuan lain selain mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi berfirman sebagaimana dikuatkan dari periwayatan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu amal ibni Adam yudha'afu hasanah asra amsaliyah ila sab'imi'ati dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikan 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah azza wa jalla berfirman kecuali puasa, maka ia untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Momentum Idul Fitri ini marilah kita kokohkan ketauhidan kita yang dengannya akan senantiasa terjaga fitrah kehambaan yang lurus. Kita akan dijauhkan dari sikap menghinakan diri kepada makhluk. Dengan ketauhidan, orang yang kaya akan menjaga fitrah diri sehingga tidak sombong dan angkuh. Dengannya pula orang miskin akan tegar mengarungi ujian hidupnya dan tidak berputus asa. Dengan tauhid pula orang yang berilmu tidak merasa hebat dan pintar. Dengannya orang yang bodoh harus tetap dalam bingkai ketidaktahuannya. Dengan tauhid juga seorang pemimpin akan melayani dan mengayomi rakyatnya. Dengan tauhid juga rakyat harus taat kepada pemimpinnya. Semua kita harus menyadari begitu banyak kekurangan yang telah kita lakukan karena sibuk berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan seumur hidup bekerja keras dan banting tulang hanya untuk menyenangkan hati orang-orang yang kita cintai. Kita senantiasa menghabiskan hampir waktu siang dan malam hingga tidak sadar, kadang-kadang jarang meninggalkan sholat dan puasa. Keadaan ini telah menjadikan manusia lemah keimanannya hingga boleh jadi sampai pada titik taraf tauhid yang sangat lemah, bahkan sampai menjurus ke perbuatan musyrik. Nauzubillah. Andaikan suasana seperti ini terus berlanjut dan berlalu tanpa bertobat, sudah dapat dipastikan manusia akan semakin jauh dari fitrahnya. Dalam hal inilah masjid sebagai salah satu sarana untuk membina umat dalam mempertahankan ketauhidannya hadir dengan kajian-kajian ilmu yang relevan dalam rangka mempertahankan fitrah manusia. Maka itulah yang terus diupayakan oleh pengurus Masjid Besar At-Taqwa Pancor di masjid tercinta kita ini, mulai dari kajian-kajian akidah, tafsir, fikih, sirah nabawiyah, tahsin Al-Quran. Semua itu tujuannya adalah untuk mempertahankan kefitrahan kita dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karenanya manusia awalnya suci, maka sangat wajar sikap dan sifat manusia pun seharusnya menunjukkan sikap dan sifat yang suci, terutama terhadap sesama manusia. Bukankah ada ungkapan mengatakan manusia itu suci dan berbuat suci kepada sesamanya berbentuk amal soleh? Fitrah terkait dengan hanif artinya suatu sifat dalam diri kita yang cenderung memihak kepada kebaikan dan kebenaran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-birru ma itma'anna ilaihil qalb wa atma'annat ilaihin nafs wal ithmu ma haka fil qalbi wa taraddur fis sadri. Kebaikan ada itu ialah suatu yang membuat hati dan jiwa tenang, dan dosa ialah sesuatu yang terasa tak keruan dalam hati dan terasa bimbang di dalam dada. Hadis riwayat Ahmad. Zaman boleh berubah, tahun boleh berganti, milenium boleh bertukar, tetapi manusia tetap sama selama-lamanya sesuai dengan desain Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang selalu merindukan kebenaran dan akan merasa tentram hidupnya apabila mendapatkan kebenaran itu. Sebaliknya, kalau tidak mendapatkannya, sudah sewajarnya resah dan gelisah. Idul Fitri adalah hari raya untuk merayakan kembali fitrah setelah hilang dan diketemukan kembali atau berhasil ditemukan. Hal itu karena adanya ibadah puasa yang berintikan latihan menahan diri agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Rangkaian ibadah puasa seyogyanya membuat kita meraih kesucian fitrah itu, karena berbagai amaliyah kebaikan dapat membimbing dan mengarahkan para pelakunya memperoleh hasil yang positif dan kegembiraan. Ingatkah kita bahwa apapun ibadah yang dilakukan, sekecil apapun amaliyah tersebut, membuat kita semakin memiliki nilai-nilai terbaik dalam perilaku dan akhlak. Lalu seandainya amaliyah tersebut tidak menjadikan kita semakin bertambah baik dalam perilaku dan akhlak, maka sesungguhnya hal itu semakin membuat kita semakin bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, agar memperoleh kesucian fitrah tersebut, maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan, yaitu dengan cara memperbaiki kembali hubungan kita dengan Allah. Lanjutkanlah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan, jangan terhenti. Dengan orang tua kita, mari kita selalu bersilaturahim. Dengan tetangga kita perbaiki hubungan kita, dan dengan saudara, baik saudara-saudara ataupun saudara seagama. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung, diterima semua amal ibadahnya, diterima ibadahnya, dan dosa dan hilaf kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari yang paling indah selain hari Ramadan. Jadikanlah diri kita pemenang saat takbir berkumandang. Sambut kemenangan dengan hati yang bersih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Andai jemari tak sampai berjabat, andai raga tak sempat bertatap, seiring beduknya menggema dan seruan takbir yang berkumandang, kita haturkan selamat menyambut hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mari antara satu dan lain kita saling memaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengampuni dosa dan hilaf kita, menerima amal ibadah kita, dan sesama kita saling memaafkan satu sama lain. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'adin wal faizin wal maqbulin wa dakhalna wa iyyakum fi zumrati ibadis salihin. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa liwalidayya wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Mustafa Muhammad.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinai. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu ta'ziman li sa'ni. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa zajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. Dan pada akhirnya mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa dan hilaf kita, dan mudah-mudahan kita bertemu kembali dengan bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Nuras samawati wal ard, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdika wa na'udzubika wa natawakkalu 'alaika wa nusni 'alaika al-khaira kullahu. Nashkuruka wa la nakfuruka wa nahla'u wa natruk man yabjuruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu narju rahmataka wa nahsa 'adzabaka inna 'adzabaka al-jidda bil kufari mulhaq. Allahumma lakal hamdu bil Islam walakal hamdu bil iman walakal hamdu bil Quran walakal hamdu bi syahr Ramadan walakal hamdu bil ahli wal mal wal mu'afat. Lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha 'alaina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa masyayikhina wa liman lahu 'alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah
الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر ولله الحمد لا